Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik bagi Allah, hanya kepada kita meminta pertolongan dan bantuan untuk segala urusan dunia dan akhirat kita. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. How are you today, guys? Hopefully, we are in a good shape. Amin. Okay, we continue our study today. Sebelumnya kita telah mempelajari di bab 2, ya, kita sudah mempelajari bab 2 dan kita masuk di bab ketiga, ya, chapter 3, di mana judulnya itu we know what to do, yang artinya kita tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang dilakukan. Kita tahu apa yang dilakukan. Jadi inilah pertemuan pertama kita, di mana kita di sini kita akan mempelajari to give suggestions, ya. Kita akan di sini memberikan sugesti atau saran. Terus dan kita akan mempelajari to state rules and obligation. Jadi kita akan menyatakan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, ya. Ya, jadi pertama di sini kita di pertemuan pertama kita ini di bab ketiga ini kita akan membahas to give suggestions. Bagaimana caranya kita memberikan saran atau masukan kepada orang lain. Ya, oke, kita masuk di pembahasan kita. Oke, mari kita simak, mari kita sama-sama membaca dan memahami isi dari percakapan antara Fatimah dan Hafsah. Fatimah: Morning Hafsah, my best friend. You look bad today. What happened to you? Hafsah: Oh, it is only a little problems. Fatimah: Please tell me. Maybe I can give the solutions. Hafsah: Okay, I feel sad because I do not have money to pay for the college tuitions. I have lost my money. Fatimah: Oh, you should tell your parents. If you have no money, I think they will help you. Hafsah: I'm afraid, but I will try it. Oke, jadi itulah percakapan Fatimah dan Hafsah, di mana Fatimah menyapa temannya dan melihat keadaan Hafsah sedang tidak baik, ya. Terus Hafsah di sini mengatakan kalau dia memiliki dia mempunyai, ya, sebuah masalah yang kecil, tapi Fatimah mau tahu dan dia ingin memberikan solusi. Dan Hafsah pun menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya, di mana Fatimah telah tidak memiliki uang karena telah kehilangan uangnya. Terus Fatimah memberikannya solusi. Ya, solusinya seperti apa? Fatimah mengatakan, you should tell your parents if you have no money. Ya, jadi terus Fatimah katakan, I think they will help you. Fatimah memberikan saran, you should tell your parents if you have no money. I think they will help you. Jadi should di sini adalah kata yang kita gunakan dalam memberikan saran, ya, yang artinya harus atau seharusnya, ya. Jadi Fatimah katakan, kamu seharusnya memberitahukan orang tuamu, memberitahukan orang tuamu jika kamu tidak memiliki uang. I think they will help you. Saya pikir dia akan membantumu, ya. Jadi terus Hafsah katakan dia takut tapi dia akan mencobanya. Ya, jadi di sini kita akan membahas kata should. Terus bagaimana cara kita menggunakannya, ya. Jadi saya ulangi, should itu digunakan dalam memberikan sugesti atau masukan atau saran, ya. Oke, kita masuk di pembahasan should, ya, yang artinya seharusnya, di mana kata ini kita gunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi. Terus should not yang tidak harus, ya, yang dimana kita gunakan should not ini dalam bentuk larangan, ya. Bentuk kalimatnya seperti apa? Bentuk kalimatnya, ya, should, untuk should yaitu diikuti dengan subjek, terus diikuti dengan kata suggestion or recommendation yaitu should, terus diikuti dengan verb, kata kerja, ya. Dan juga bisa kita gunakan should digunakan subjek diikuti dengan should, terus diikuti dengan be plus adjektif, ya. Diikuti dengan
kata be dan ditambahkan dengan kata sifat. Contohnya seperti apa? You, nah, pelakunya ya, orangnya ya, siapa yang kita tuju pada saran itu, untuk siapa kita berikan saran ya. You should ya, kata suggestionnya, terus diikuti dengan kata kerja try. You should try, yang artinya kamu harus mencoba. Terus bagaimana contoh kalimat untuk yang menggunakan kata be dan adjektif atau kata sifat? Sama, yaitu subjeknya you, should ya, be calm, yang artinya ya di sini ada be, terus adjektifnya, kata sifatnya ya calm ya, yang artinya kamu harus tenang ya. Jadi ini pilihannya, jadi bisa menggunakan subjek, digunakan subjek should terus diikuti dengan verb, atau subjek should be terus diikuti dengan adjektif ya, seperti contoh yang ada di bawah ini. Terus kita masuk di should not, yang artinya tidak harus ya, dalam bentuk larangan ya, sama tapi cuma ada penambahan not ya. Saya bacakan, ada subjek should not diikuti dengan verb ya, kata kerja, dan subjek should not diikuti be or be ditambah adjektif atau kata sifat. Contohnya seperti apa? You should not try, yang artinya kamu tidak harus mencoba. Nah, gimana kalau bentuk be plus adjektif ya? You should not be angry, ya, kamu tidak harus marah. Nah, begitulah bentuk dalam membuat kalimat suggestion or recommendation atau dalam bentuk larangan ya, ketika kita ingin memberikan saran ya. Jadi should not juga bisa bermaksud saran ya, tapi maksudnya kita melarang untuk tidak melakukan itu ya. Oke, setelah kalian paham, kita masuk ke tugas. Ya, tugasnya ini kalian bisa melihatnya di halaman 37, ya, page 37. Ya, di situ ada 12 condition or situation, ya, di mana di situ ada 12 situasi dan 1 dan 2 telah terjawab. Ya, jadi ini membantu kalian bagaimana cara menjawabnya ya. Jadi contohnya seperti ya ini 1 dan 2. Ya, yang pertama itu situasinya seperti apa? Situasinya itu kayak seperti seseorang telah memberitahukanmu masalah apa yang kamu akan hadapi ya. Contoh, teman kamu memberikan kamu situasi, katanya kita itu besok akan mengerjakan 2 ulangan, yaitu bahasa Inggris dan IPS. Nah, terus bagaimana kalian coba memberikan saran ya, dimana kata saran kita telah mengetahuinya, bagaimana cara penggunaannya, diikuti dengan apa ya. Kalian coba membuat saran ya sesuai dengan kondisi yang disampaikan. Kayak contohnya nomor 1, we have 2 tests tomorrow. Ya, kita mempunyai 2 ujian besok. Apa itu? English and IPS, ya, bahasa Inggris dan IPS. Ya. Jadi di sini kalian membuat apa yang ingin kalian sarankan kepada temanmu, ya. Ya. Jadi di situ dikatakan, contohnya ya, you should not go to the game. You should not go to the game. Ya, you should study for the test. Yang artinya kamu tidak harus ya bermain game. You should study for the test. Kamu harus belajar untuk ulangan itu. Terus kondisi nomor 2, I don't know the meaning of row. I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu arti dari row. Nah, jadi ini situasinya. Jadi seseorang temanmu, ya anggaplah temanmu memberitahukanmu kalau dia itu tidak paham
apa arti dari dia tidak tahu arti dari raw, ya. Maksudnya arti bahasa Indonesianya, ya. Terus kalian ingin memberikan saran, jadi kalian katakan you should look it up in the dictionary yourself. You should not depend on others all the time. Yang artinya kamu harus mencarinya di kamu sendiri. You should not depend on others all the time. Kamu tidak harus bergantung kepada orang lain setiap waktu. Nah, begitulah kondisi atau situasinya. Terus kita memberikan saran, ya. Kita memberikan saran. Sisanya kalian lanjutkan dari 3 sampai 12. Ya. Di situ ada semua kondisi-kondisinya. Ya, jadi kalian memberikan saran, ya, memberikan saran. Terus saya beritahukan kalau perhatikan siapa subjeknya, ya, siapa subjeknya, siapa yang kalian temani bicara, ya, perhatikan subjeknya, ya. Tidak selamanya kita menggunakan you should, pasti ada perubahan, tergantung tergantung situasinya seperti apa, situasi subjeknya itu seperti apa, ya. Nah, dan saya harapkan kalian menggunakan yang telah kita pelajari di di kata should dan should not, ya, seperti contoh 1 dan 2. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.